Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah, serta selawat dan salam kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak dan ibu-ibu, kajian kita pada siang ini adalah membahas tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis adalah merupakan sumber kedua di dalam Islam sesudah Al-Qur'anul Karim. Dan bahkan hadis juga berfungsi sebagai bayan penjelas terhadap Al-Qur'anul Karim. Maka bagi kita umat Islam menjadi kewajiban kita untuk mengetahui dan memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Karena ini merupakan dua rujukan, dua referensi, dua pegangan hidup yang kalau kita berpegang teguh dan menjadikan keduanya menjadi referensi hidup kita, maka Rasulullah menjamin kita tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah salah, dan tidak akan pernah keliru. Itulah pernyataan Rasul dalam sebuah hadisnya yang mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Malik. Aku tinggalkan atau sampaikan dua pedoman, dua sumber, dua rujukan atau dua referensi yang selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, kata Rasulullah, kamu tidak akan sesat dan keliru dalam hidup ini. Apa itu? Kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah, yaitu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan siang ini kita akan membahas tentang hadis-hadis Rasul. Dan hadis-hadis Rasul itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka oleh karena itu kita akan mengambil satu kitab yang di dalamnya sudah terdapat hadis-hadis pilihan untuk memfasilitasi kita di dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi Allah ini. Kitab yang kita pilih itu adalah kitab Riyadhus Shalihin, ya. Artinya tamannya orang-orang soleh.
Lengkapnya judulnya adalah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Jadi Riyadhus Shalihin tamannya orang-orang saleh dari kalam, ya, sabda Sayyidil Mursalin, ya, penghulunya rasul-rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Riyadhus Shalihin ini, Bapak dan Ibu, adalah merupakan masterpiece, ya, karya terbaik, salah satu karya terbaik Imam An-Nawawi. Nama lengkapnya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau sering dikenal dengan Imam An-Nawawi, salah seorang imam besar di kalangan mazhab Syafi'i. Jadi kitab ini merupakan karya besar di bidang hadis yang sangat populer, ya, di kalangan kaum muslimin, dan bahkan termasuk kitab hadis yang terlengkap dan masyhur di dalam memberikan tuntunan-tuntunan dalam kehidupan ini, sehingga dia populer di penjuru dunia umat Islam. Jadi mayoritas umat Islam di berbagai belahan dunia ini menyambut kehadiran Riyadhus Shalihin. Dan bahkan kitab ini, Bapak dan Ibu, merupakan, ya, guru bagi para guru, ya, dalam mendidik dan memperbaiki umat, sehingga, ya, umat Islam seharusnya, ya, memiliki kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi di dalam kitab ini Imam An-Nawawi menyusun hadis-hadis dengan tertib dan mengklasifikasikannya secara baik, memberikan harakat atau tanda baca, tanda huruf, dan juga menjelaskan secara gamblang, ya, kata-kata yang tidak dimengerti, sehingga kitab ini menjadi karya yang indah, yang kokoh, ya, peletakannya, dan menjadi kuat sayapnya, ya, sehingga didudukkan intisarinya mudah digapai dan dicerna maknanya, dan, ya, dengan demikian, ya, menjadi pilihan kita untuk referensi kita, ya. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini aslinya itu berbahasa Arab itu 1 jilid, ya. Dan kalau kita menginginkan terjemahannya itu ada 2 jilid. Kalau yang lengkap dengan syarahnya itu ada 4 jilid. Nah, jadi kalau yang aslinya itu 1 jilid, ya. Nah, Bapak dan Ibu, barangkali kita tidak mengulas secara rinci tentang kitab Riyadhus Shalihin ini, tapi kita masuk kepada, ya, materi atau pokok, ya, bahasan kita pada siang hari ini. Imam An-Nawawi di dalam memulai bab-bab pada kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau membukanya dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi nanti kita akan lihat dalam setiap bab-bab itu diawali dulu dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena fungsi dari hadis atau sunnah itu adalah bayan, ya, penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka oleh karena itu ayat-ayat yang terkait dengan hadis-hadis yang dibahas oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini itu boleh cantumkan di awal. Seperti pada siang ini kita akan membahas hadis mengenai niat. Ya, ini terdapat pada bab Al-Ikhlas, ya. Bab Al-Ikhlas dan menghadirkan niat di dalam seluruh amal dan ucapan kita. Maka hadisnya sudah kita bacakan tadi. Maka ayat-ayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, ya,
saya kira kita antarkan ayatnya. Itu diantaranya surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Ya, dan tidaklah mereka itu disuruh kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya, dan betul-betul, ya, dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada agama Allah yang lurus, ya, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Nah, jadi ada kata kunci di situ, mukhlishina lahuddin. Jadi kita beribadah itu harus betul-betul dengan keikhlasan. Keikhlasan itu artinya dari hati, ya, dari hati kita, dari pikiran kita, dari jiwa kita. Nah, kemudian ayat yang kedua itu dikutip oleh Imam An-Nawawi, yaitu surat Al-Hajj 37. Kalau tadi Al-Bayyinah ayat 5. Di dalam surat Al-Hajj 37 ini Allah berfirman, la yanalallaha luhuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidaklah akan sampai kepada Allah daging-daging hewan kurban. Ya, ini ketika kita berkurban, ya, daging-daging hewan kurban itu wala dima'uha, dan juga tidak darahnya, walakin yanaluhu at-taqwa minkum, tapi akan sampai kepada Allah dalam kita berkurban itu adalah nilai ketakwaan kita, nilai keikhlasan kita kepada Allah. Nah, jadi oleh karena itu dagingnya, darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Sehingga dengan demikian, kalau kita ada yang berkurban bukan dengan ikhlas karena Allah atau karena ketakwaan kepada Allah, maka jelas tidak akan ada yang sampai kepada Allah dari ibadah kurban kita. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, ayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi terkait dengan hadis mengenai niat dan keikhlasan ini adalah surat Al-Imran ayat yang ke-29. Di situ Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu la ya'lamullah." Ya, la ya'lamullah. Katakan wahai Muhammad, jika kamu menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu, ya, Bapak dan Ibu, bisa kita beramal kelihatannya baik, ya, soleh, membantu orang, beribadah, tapi ternyata di dalam hati kita sembunyikan sesuatu yang sifatnya ria, ya, untuk supaya dipuji orang, apalagi kalau sekarang untuk supaya dipilih orang, ya, ini kan tahun politik, ya kan. Nah, jadi apapun yang kita sembunyikan ketika kita melakukan sesuatu itu diketahui oleh Allah, maka kita tidak boleh bermunafik, ya. Begitu juga apa yang kita nyatakan, nah, apa yang kita nyatakan itu diketahui oleh Allah. Jadi beberapa ayat yang menjadi dasar tentang hadis mengenai niat. Nah, hadis yang kita bacakan tadi, ya, saya coba terjemahkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu disertai niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Nah, ini dua kata Bapak dan Ibu mengawali hadis ini, ya. Artinya hampir sama ini, ya.
Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Jadi kalimat pertama dan kalimat kedua ini hampir sama. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu, ya, kalimat yang pertama itu dengan yang kedua itu punya fungsi yang berbeda, ya. Jadi kalimat yang kedua itu sifatnya menegaskan bagi kalimat yang pertama. Jadi kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu disertai niat, artinya ini merupakan sebab. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu ada yang mendorongnya. Apa? Niat. Jadi kalimat yang pertama ini menunjukkan, ya, niat itu sebagai sebab untuk melakukan sesuatu. Jadi Bapak dan Ibu, adakah orang melakukan sesuatu tidak punya niat atau tidak dari hatinya? Ada orang yang melakukan sesuatu perbuatan bahkan kadang-kadang bertentangan dengan hatinya. Ada nggak Bapak dan Ibu? Ada. Orang mengerjakan sesuatu pekerjaan sambil mengerjakan menggerutu dia, mengombel dia. Ya. Itu orang yang mengerjakan sesuatu tidak dengan hatinya atau bertentangan dengan hatinya. Tapi dia tetap mengerjakannya karena dia dimandori. Ada mandor yang mengawasinya. Ya. Nah, itu orang yang melakukan pekerjaan tidak dengan hatinya, apalagi bertentangan. Ini lama-lama bisa stres. Jelas kita tidak akan bisa mengharapkan hasil yang maksimal dari orang yang melakukan perbuatan yang tidak didukung oleh hatinya. Apakah ada orang yang mengerjakan perbuatan setengah hati? Ada setengah hati itu kita bisa lihat cara dia bekerja. Umpamanya dia menyapu, cara dia memegang tangkai sapu itu pun bisa terlihat. Ini kawan sepenuh hati atau setengah hati. Nah, tetapi ada orang yang mengerjakan sebuah perbuatan itu betul-betul dari hatinya. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis tadi. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya perbuatan itu disertai niat, artinya niat itu menjadi pendorong, penyebab dia melakukan sebuah perbuatan. Nah, maka kita di dalam Islam diajarkan bagaimana apapun yang kita lakukan, kita harus awali dengan niat. Niat yang baik, niat yang ikhlas. Ya. Kalau sudah dengan niat kita mengerjakan itu, maka kita akan bisa mengerjakan sepenuh hati. Bahkan kita siap untuk berhadapan dengan berbagai rintangan, tantangan. Ya, sama seperti ketika kita di rumah, ya. Niat kita untuk salat berjamaah di masjid. Maka kalau itu memang dari hati kita, itu tidak akan ada tantangan dan rintangan yang bisa dengan mudah membatalkan niat kita itu. Tapi kalau sudah tidak dengan hatinya, ya, atau setengah hati, itu banyak sekali yang mudah membatalkan rencana sholat di masjid itu. Mulai saja berangin di luar, ini mau hujan ini katanya. Nah, akhirnya dibatalkannya. Apalagi kalau sudah rintik-rintik, kan betul hujan katanya. Udahlah di rumah saja sholat. Itu orang yang setengah hati atau tidak dengan hatinya. Tapi kalau dia melakukan sesuatu karena hatinya, itu kalau dia lihat angin, sebentar lagi hujan, ya kita siapkan. Dia cari payung. Kalau sudah rintik-rintik, ya dia keluar, dia bentang payung itu. Kalau hujan lebat, ya mungkin dia tambah. Ya kalau perlu pakai mantel, ya. Pakai sepatu bot supaya tidak terendam kakinya. Kalau kebetulan banjir dan sebagainya. Artinya kalau dengan hati dia akan cari apapun
upaya untuk bisa melaksanakan dan menyukseskan apa yang diniatkannya. Nah, jadi di dalam bekerja pun juga Bapak dan Ibu, ini juga akan menentukan. Nah, itu yang pertama. Jadi innamal a'malu binniyat, niat itu sebagai sebab untuk mendorong kita mewujudkan sebuah perbuatan. Kemudian ayat yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan memperoleh hasil dari amalnya sesuai dengan niatnya. Nah, ini terkait dengan kehidupan kita duniawi dan ukhrawi. Amal-amal kita ini itu hasilnya nanti akan sangat ditentukan oleh niat kita. Apakah ikhlas karena Allah atau ria karena orang, atau karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan salat itu bisa membuat seseorang bahkan dimasukkan ke neraka wail. Padahal salat itu kunci untuk masuk surga. Maka Allah mengatakan fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Jadi orang yang cara dia melakukan salat itu dengan lalai. Lalai seperti tadi, setengah hati atau tidak dengan hatinya. Allahu Akbar, baru saja takbir pikirannya sudah kemana-mana. Apalagi kalau imamnya agak panjang sedikit baca ayat, boleh mengumpatnya, menggerutu. Ini orang bukan salatnya membawa dia ke surga, tapi bisa mengantarkannya ke neraka. Apalagi yura, karena orang lain dia salat. Ini baru Bapak dan Ibu pekerjaan yang kita lakukan sesudah jauh dari Rasul. Maka contoh dalam hadis ini berikutnya kita lihat, bahkan pekerjaan yang dilakukan bersama Rasul itu justru akan terlihat dalam hadis ini. Apa kata Rasulullah? Faman kanat hijratu ilallah wa rasulihi fa hijratu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan dinilai mendapatkan pahala dari Allah dan juga janji-janji dari Rasul. Wa fakana hijratu lidunya yusibuha, orang yang berhijrah karena keuntungan duniawi. Nah, ini ternyata Bapak dan Ibu, orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama Rasul tidak satu niatnya. Ada yang memang karena Allah dan Rasul, ada orang yang lidunya yusibuha, untuk kepentingan duniawi. Mungkin di Mekah agak sulit ekonominya, dan kemudian dia punya bakat untuk berkebun dan sebagainya. Terdengar dia hijrah ke Madinah. Madinah itu daerahnya subur, mudah ditanami tanaman dan sebagainya. Kalau begitu dia ikut berhijrah. Untuk apa? Untuk kepentingan duniawi. Atau awim ra'atin yang kihuha, dia berhijrah karena perempuan yang akan dinikahinya. Jadi ketika dia di Mekah, dia ada ingin untuk membangun hubungan dengan seorang perempuan. Ternyata perempuan tadi ikut hijrah bersama Rasul. Maka oleh karena itu dia juga berhijrah. Apa niatnya? Supaya nanti di Madinah bertemu dengan perempuan ini dan bisa menikahinya. Maka Rasulullah mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia berhijrah itu nilai yang akan diperolehnya, hasil yang akan didapatkannya sesuai dengan niatnya.
Ya mungkin kalau untuk kepentingan duniawi berkebun mungkin dia bisa berhasil, tapi tidak ada sedikit pun nilainya di sisi Allah ya untuk kehidupan di akhirat kelak. Atau mungkin karena ia ingin menikahi, mungkin dia bisa menikahinya, tapi hanya itu yang dia peroleh. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jadi di sini kita dapat pahami bahwa niat itu sangat menentukan. Pertama, terwujudnya sebuah perbuatan, apakah sungguh-sungguh, setengah hati, atau bahkan mungkin bertentangan dengan hatinya. Kualitasnya akan terlihat. Yang kedua, hasilnya itu ditentukan oleh niat kita. Nah, dicontohkan di sini adalah tentang hijrah. Nah, maka terkait dengan orang yang berhijrah ini, kalau betul-betul Bapak dan Ibu niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat berbagai macam janji dari Allah. Di antaranya apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya. Al-Baqarah 218. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, mereka inilah sebenarnya yang mengharapkan rahmat Allah, dan dia akan mendapatkan rahmat Allah. Ya, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'atan. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka ia akan mendapatkan di muka bumi ini tempat yang lebih lapang dan luas dan rezeki yang banyak. Nah, jadi di sisi Allah dia akan mendapatkan rahmat. Dalam kehidupan ini dia akan mendapatkan kemudahan, dan bahkan Allah akan cucurkan kepadanya rezeki yang tiada terhingga. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, inilah beberapa hal yang perlu kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Rasul tadi, agar kita dalam kehidupan ini melaksanakan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan ketika kita akan melaksanakan betul-betul itu kita lakukan karena Allah dan Rasulnya. Kemudian ya di dalam kita ya sebenarnya menyatukan niat dan perilaku dan perbuatan kita, itulah sebenarnya hakikat daripada iman. Jadi iman itu adalah al-iqrar bil lisan, pengakuan dan pernyataan kita dengan lidah, wa tasdiqum bil qalb, dikonfirmasi dan kemudian mengakar di hati kita, wal amal bil arkan, dan kita buktikan dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang saleh, yang baik. Ini Bapak dan Ibu, kajian kita pada siang ini, ya, mudah-mudahan ini membuat kita mengevaluasi setiap amal kita, termasuk pekerjaan kita. Apakah kita itu betul-betul melakukannya dengan ikhlas karena Allah? Kalau itu yang kita lakukan, dimanapun dan kapanpun kita akan tetap konsisten dan istiqamah dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi kalau karena orang ria, kalau nggak nampak oleh orang, kita tidak akan melakukannya. Baru kalau dilihat orang kita melakukannya, sehingga perbuatan-perbuatan baik kita itu tidak akan menjadi sesuatu yang permanen, apalagi menjadi karakter di dalam kehidupan kita. Demikian Bapak dan Ibu, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan ya, sesuai dengan yang disampaikan tadi. Kita punya waktu beberapa menit ya. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berniat itu tentunya
dari awal sampai akhir itu sama. Ya. Sampai satu itu pertama. Jadi tidak boleh ada perbedaan terputus. Nah, dalam kondisi mengapa terjadi perbedaan penekanan? Kalau yang saya tahu kalau dalam mazhab Syafi'i niat itu diletakkan di awal ibadah saat ibadah itu mau dilaksanakan. Tapi ada yang lain dari semisal mau sholat keluar dari rumah itu jangan berniat. Kalau pada Syafi'i pada saat dimulainya ibadah itu sudah jadi. Kenapa ini bisa begitu? Sementara kalau saya sih bisa terhubung pada yang saya minta dia apa? Karena dia disitulah kan. Karena kalau kita dari rumah tadi, misalnya pas tengah jalan nampak cendol, panas tadi, cendol itu yang pertama. Kenapa bisa jadi perbedaan? Udah itu yang juga niat tadi kan ada unsur-unsurnya. Ya. Apa yang unsur supaya dikatakan niat itu apa? Niat melakukan sesuatu perbuatan itu lolos. Apakah ada unsur itu yang harus kita perhatikan? Yang ketiga, ini agak aneh juga bisa. Anehnya itu ini. Kalau tadi bicara tentang sholat, kita laksanakan saat kita melakukan sholat. Kenapa berbeda dengan puasa? Bisa kita lakukan niat puasa itu sama Allah misalnya. Misal harus tarawih, kan? Atau habis buka itu langsung kita niat puasa besok. Sementara di antara itu masih banyak kita lakukan aktivitas bercampur ya ini misalnya. Di antara kita habis buka tadi, kita pergi kemana-mana jalan-jalan tidur habis itu lupa sahur, bangun terus subuh gitu kan? Nah ini bisa. Ini kira-kira gimana sih? Mungkin jawabannya satu aja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, ini pertanyaannya bagus ini. Jadi niat dalam hadis Rasul itu disebutkan terkait dengan mengapa harus di mana kita berniat atau kapan kita mulai berniat ya. Kata Rasulullah SAW, orang yang ketika di rumah ya dia sempurnakan wudhunya, jadi dia berniat untuk salat di masjid. Dimulainya dengan dia sempurnakan wudhunya di rumah, lantas dia langkahkan kakinya menuju masjid dan niatnya ke masjid, la yakhruju min baiti illa lis-shalah, tidak keluar dia dari rumahnya kecuali untuk salat. Maka setiap langkahnya itu ya Allah naikkan satu derajat setiap langkahnya, dan Allah gugurkan setiap langkahnya itu satu kesalahan dan dosanya. Dan kemudian sesampai dia di masjid, lantas dia kemudian melaksanakan salat tahiyatul masjid, dan kemudian dia menunggu sampai azan, sampai iqamat. Kalau sesudah azan ada salat qabliyah seperti zuhur atau subuh, lantas dia salat. Maka sepanjang dia menunggu di masjid itu, dia dihitung sebagai sedang melaksanakan salat. Sampai dia keluar dari masjid, maka kata Rasulullah, itu para malaikat Allah mendoakannya
dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampuni dosanya, rahmati dia, dan terima taubatnya. Nah, ini hadis mendorong kita untuk memasang niat itu mulai dari ketika kita berwudu di rumah. Tapi kalau kita sampai di masjid baru kita berniat, ya mulai dari situlah nilai kita. Maka oleh karena itu hadis tadi menyebutkan innamal a'malu binniyat. Kalimat yang kedua wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kalimat yang pertama menunjukkan perbuatan itu lahir karena ada niat. Jadi niat itu sebagai cause, sebagai sebab. Sedangkan hadis yang kedua, kalimat yang kedua menyatakan apa yang diperoleh orang dari sebuah perbuatannya itu sesuai dengan niatnya. Itu menjadi musabab atau akibat atau sebab hasil dari perbuatannya. Jadi berdasarkan hadis tadi itu kita justru disuruh berniat sejak dari rumah, ya. Sehingga dengan demikian ada kesungguhan dan konsentrasi kita. Tapi kalau nanti di tengah jalan terputus, ya, niat kita tadi, maka janji setiap langkah itu akan menggugurkan kesalahan kita dan menaikkan derajat kita tidak akan peroleh itu. Ya, umpamanya singgah lagi kita ke kedai, padahal kita sudah berniat tadi kan. Apalagi kalau tidak berniat, kita tidak akan dapat kecuali hanya pelaksanaan ibadah salat saja. Nah, ini terkait dengan niat, ya. Nah, kemudian ya, unsur dari niat itu memang pertama adalah sesuatu yang lahir dari hati kita. Nah, makanya iman sebenarnya ini. Apa yang mendorong kita melakukan salat? Ya, karena perintah Allah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua, sesudah itu ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka terdoronglah dari hati kita ini, maka kemudian di situ kita berniat, ya. Jadi niat itu ya adalah keinginan kita, cita-cita kita, ya, atau rencana kita untuk melakukan sesuatu kebaikan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niat ini Bapak dan Ibu itu bahkan bisa diberi penghargaan oleh Allah meskipun tidak jadi kita melakukannya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan man hamma bihasanatin falam ya'mal biha kutiba lahu hasanah kamilah. Orang yang berniat untuk melakukan sesuatu perbuatan baik lantas tidak jadi dilakukannya, maka itu sudah cukup untuk menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa man hamma bihasanatin fa amila biha kutiba lahu asyarah ila sab'i mi'ata ja'fin. Jadi orang yang berniat melakukan satu kebaikan lantas dilakukannya, maka ditulis untuknya 10 kebaikan, bahkan sampai bisa menjadi 700 kali lipat. Jadi niat itu adalah keinginan, himmah, ya, kehendak, iradah yang datang dari diri kita. Dan tentu niatnya itu kalau seperti dalam ayat tadi mukhlishina lahuddin, itu karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, kemudian apa tadi yang ketiga? Puasa. Jadi puasa itu Bapak dan Ibu berbeda dengan salat. Yang salat itu memang
sebuah rangkaian perbuatan, ya, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ala kaifiyatin wa hayyatin al-makhsusah, yaitu sebuah rangkaian perbuatan af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ala hayatin wa kaifiyatin makhsusah, yaitu rangkaian perbuatan dan ucapan atau perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan di situ tidak boleh ada sesuatu yang mengganggu atau mengintervalnya, maka dia menjadi sebuah rangkaian ibadah. Sedangkan ya ibadah puasa yaitu adalah ibadah al-imsaku anil akli wasyurbi wa ghasyayanin nisa min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Sedangkan puasa itu adalah menahan diri dari makan dan dari minum dan dari berhubungan dengan suami istri atau lawan jenis mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kalau kita lakukan salah satu dari yang tiga tadi, rusak puasa kita. Tapi kalau kita lakukan yang lain, berdagang, itu tidak ada masalah, karena dia tidak merusak puasa. Nah, bahkan dalam hadis yang lain, perbuatan-perbuatan lagha, perbuatan-perbuatan mungkar itu juga bisa merusak. Mungkin secara fikih tidak batal, tapi secara nilai tidak, karena sudah mengatakan ya orang yang tidak meninggalkan lagha, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ya, man lam yada qaula zur, perkataan-perkataan bohong, dusta, tidak dilakukannya, tidak dilakukannya, tidak ditinggalkannya, maksudnya malam yada qaula zur wal amala. Orang yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan dusta tapi dia berpuasa, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dengan puasanya. Mungkin secara fikih sah, karena dia tidak melakukan yang membatalkan puasa, makan, minum, dan berhubungan sama istri, tapi dari segi nilai dia tidak dapat. Laisa siyam minal akli wasyurbi wa innama siyam minal lagwi warrafasi, kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tapi terutama juga menahan diri dari perbuatan lagha yang tidak bermanfaat, apalagi yang keji. Ya, nah, jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, ya, kita peliharalah hal-hal yang bisa merusak. Jadi itu bedanya antara puasa dengan sholat. Ya, sholat itu aqwalun wa af'alun, rangkaian ucapan, bacaan, dan rangkaian perbuatan, ya, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dan sebagainya, yang kita mulai dari takbir yang diakhiri dengan salam. Sepanjang itu kita lakukan, nah, kita nggak bisa melakukan yang lain. Nah, itu bedanya, ya, antara puasa dengan salat. Ya. Jadi kalau puasa itu al-imsak anil fi'il, menahan diri dari melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan salat itu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sudah ditentukan. Nah, tentu juga ada yang dilarang di situ. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Kalau kita keluar dari rumah dari apa kira-kira yang harus kita niatkan hari ini? Kalau kita tadi keluar dari rumah, jadi misal aku cukup, saya mau Jumatan. Ya, saya mau salat Jumat, bisa. Mau di Padang sampai di masjid kita sholat. Ya, tahiyatul masjid. Lalu habis itu sholat di kopi Jumat,
Ya, ya. Itu kalau saling niat. Ya, kalau mau kita bisa berniat lagi supaya membedakan. Tujuan niat itu kan membedakan perbuatan. Jadi ketika sampai di masjid ada rangkaian salat yang akan kita lakukan, ya kita niat lagi. Mungkin tadi salat Jumat niatnya itu umum, general ya kan. Tapi ada rinciannya. Ketika sampai di masjid tidak langsung salat Jumat kan. Ada salat tahiyatul masjid. Sudah itu mungkin ada salat wudu karena kita baru berwudu tadi. Kemudian salat qabliyah. Jadi untuk membedakan, jadi tujuan niat itu adalah membedakan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Tujuan kita dari rumah untuk berniat salat Jumat atau salat zuhur tadi dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan berkah. Apa itu berkahnya? Setiap langkah kita diangkatkan derajat kita dan setiap langkah digugurkan dosa kita. Sampai di masjid karena ada beberapa ibadah yang berbeda satu dengan yang lain, untuk membedakannya itu niat. Maka oleh karena itu kita berniat lagi. Bisa Pak dipahami? Oke. Ada yang lain? Oke. Oke. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna bi'ata'ika. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa wahhidi sufufahum wa ajmi' kalimatahum 'alal haqq waqsir syaukatal israiliyin az-zalimin fi Palestin waqtubis salam wal amna lil mujahidin fi Palestin wa li ibadikas salihin ajmain. Allahumma rabbana faz watana Palestin wa ayyidhu bil haqq wa ayyidhu bihil haqq ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma sabbit imanuhum wa anzilis sakinah ala qulubihim wa wahid sufufahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.